Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Rekan Rulani Irawati. Saya bertugas di rumah sakit pada siang hari ini. Ini dengan adik siapa, Dek? Cantika. Cantika usianya berapa? 8 tahun. 8 tahun. Alamat rumahnya di mana, Dek? Pedurungan. Pedurungan. Baik, adik datang ke sini, ada yang bisa saya bantu? Ini hidungnya dua-duanya sering tersumbat sama nyeri gitu loh, Dok. Oh gitu ya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior dengan tujuan untuk mengetahui apakah adanya sumbatan pada bagian yang adik keluhkan. Apakah adik bersedia? Bersedia. Bersedia ya, Dek. Baik, adik bisa menuju ke kursi pemeriksa. Di sini saya akan menyiapkan alat dan juga melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya, Dek. Ya, Dok. Baik, adik, di sini saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Alatnya terdiri dari lampu kepala, kemudian dan juga spekulum. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan eksternal terlebih dahulu ya, Dek. Di sini posisikan pasien dan juga pemeriksa duduknya berhadapan, kemudian menyalakan lampu kepala. Kemudian setelah itu dilihat pada bagian bentuk hidung luarnya, diperhatikan apakah ada deformitas atau depresi tulang, kemudian apakah ada pembengkakan di daerah hidung dan juga sinus paranasal. Di sini saya tidak melihat adanya pembengkakan. Kemudian saya akan melakukan palpasi ya, Dek. Palpasi pada bagian sinus paranasal. Permisi ya, Dek. Nanti jika adik terasa ada nyeri tekan, bisa bilang ya, Dek. Ada nyeri tekan gak, Dek? Gak ada. Saya juga tidak merasakan ada krepitasi tulang dan juga nyeri tekan pada peradangan hidung dan juga pada sinus paranasal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Di sini pasien dan juga pemeriksa duduknya berhadapan. Kemudian setelah itu saya akan menyiapkan spekulum, menyalakan lampu lehernya, lampu kepalanya. Kemudian setelah itu saya akan masukkan spekulum pada bagian rongga hidung dan menggunakan tangan kanan dan juga tangan kiri melakukan pemeriksaan. Permisi ya, Dek. Kemudian setelah itu kita dapat melihat pada bagian rongga hidung luasnya, apakah lapang, apakah sempit. Adik bisa melakukan gerakan menelan, Dek. Baik, ketika melakukan gerakan menelan, pasien ini bisa terlihat rongga hidungnya adalah lapang karena dapat terlihat palatum mallnya, yang artinya adalah normal. Kemudian kita dapat melihat pada bagian konka inferior, konka media dan juga konka superior. Di sini warnanya merah muda, artinya normal, tidak ada pucat, tidak ada hiperemis. Kemudian kita melihat besarnya. Di sini tidak ada atrofi, tidak ada atrofi, tidak ada hipertrofi, namun ada edema atau pembengkakan. Itu yang mengakibatkan nyeri. Kemudian kita melihat septum nasinya. Septum nasinya pada pasien ini cukup lurus, tidak ada deviasi, krista dan juga spina. Kemudian kita dapat melihat sekretnya, apakah sekretnya cair dan juga kental. Di sini sekret pada pasien cair pada bagian yang keluar dari daerah antara konka media dan juga konka inferior. Kemudian kita melihat massa dalam rongga hidungnya, apakah terdapat seperti polip dan juga tumor. Di sini tidak terlihat, hanya adanya edema saja. Kemudian kita bisa melihat apakah ada perdarahan pada bagian rongga hidung pasien. Di sini tidak terjadi perdarahan, tidak ada krusta yang bau dan lain-lain. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan pada hidung yang sebelahnya. Prinsipnya sama dengan menggunakan spekulum. Permisi ya, Dek. Posisikan spekulum dalam keadaan tertutup. Di saat dimasukkan pada bagian rongga hidung pasien, di sini kita dapat melihat pada bagian rongga hidungnya luasnya apakah lapang dan juga apakah sempit. Adik bisa melakukan gerakan menelan, Dek. Ketika pasien melakukan gerakan menelan, di sini terlihat adanya palatum mall, yang artinya luas rongga hidung pasien adalah lapang, yang artinya normal. Kemudian kita melihat konka inferior, konka media dan juga konka superior. Di sini warnanya merah muda, artinya normal, tidak pucat dan juga tidak ada hiperemis. Kemudian kita melihat besarnya, adakah atrofi, edema dan juga hipertrofi. Di sini pada pasien terlihat adanya edema. Kemudian kita dapat melihat septum nasinya. Di sini septum nasi pada pasien cukup lurus, tidak ada deviasi krista dan juga spina. Kemudian kita dapat melihat adakah sekret
pada bagian rongga hidungnya. Di sini ada sekret yang cair. Di sini ada sekret yang cair, kemudian yang keluar dari daerah antara konka media dan juga konka inferior. Kemudian kita melihat massa dalam rongga hidungnya. Apakah ada polip ataukah ada tumor? Di sini tidak ada, hanya ada edema saja ataupun pembengkakan. Kemudian kita dapat melihat perdarahan pada rongga hidung. Di sini pada pasien tidak ada perdarahan, tidak ada krusta yang bau dan lain-lain. Baik Adik, pemeriksaan telah selesai. Di sini pada Adik hasilnya semua normal, tidak ada kelainan. Hanya saja pada bagian rongga hidung Adik ada edema ataupun pembengkakan, itu yang mengakibatkan nyeri pada hidung Adik. Apakah Adik ada pertanyaan? Tidak ada ya. Terima kasih Adik atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.